Hai semua, di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang tugas PIP Pendidikan Keluarga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi Udila dengan akhiran NIM 130. Saya Nurul Fatimah Azhara dengan akhiran NIM 79. Saya Divoni Hayatiska dengan akhiran NIM 123. Saya Masnurin Dilanita dengan NIM akhir 93. Saya Aura Permata dengan akhir NIM 96. Saya Indana Zulfa dengan akhiran NIM 132. Baik teman-teman, jangan lupa simak video berikut. Secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Tripusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menggarisbawahi pentingnya integrasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan. Setiap lingkungan memiliki peran spesifik dan penting dalam pembentukan individu yang seimbang, baik dari segi intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan utama. Keluarga bertanggung jawab atas pembentukan etika agama dan perilaku sosial anak. Kepribadian anak pada pendidikan keluarga juga memiliki pengaruh dominan. Yang pertama, tanggung jawab orang tua duniawi. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk kepribadian anak mereka. Pendidikan duniawi dari orang tua mencakup penyediaan kebutuhan dasar, pemberian pendidikan formal, dan pengajaran nilai-nilai moral serta etika. Orang tua yang memberikan perhatian dan dukungan penuh akan membentuk kepribadian anak yang positif, seperti memiliki tanggung jawab, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Yang kedua, pengaruh hereditas dan genesitas. Faktor hereditas dan genesitas memainkan peran penting dalam kepribadian anak. Mengapa? Karena gen-gen yang diwariskan dari orang tua dapat mempengaruhi temperamen, kecerdasan, dan potensi bakat anak. Namun, lingkungan dan pengalaman hidup anak juga berperan penting dalam mengembangkan kepribadian mereka. Komunikasi antara faktor genetika dan pengaruh lingkungan keluarga akan membentuk kepribadian anak secara unik. Yang ketiga, pengaruh sikap keluarga terdahulu. Sikap dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya juga dapat mempengaruhi kepribadian anak. Tradisi keluarga, nilai-nilai budaya, dan pola asuh yang diterapkan dari generasi ke generasi dapat membentuk pandangan hidup dan juga sikap anak terhadap berbagai aspek kehidupan. Anak cenderung meniru dan mengadopsi sikap keluarga terdahulu yang mereka lihat dan alami. Yang keempat, komunikasi dengan keluarga. Komunikasi yang baik dalam keluarga sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Keluarga yang terbuka dalam berkomunikasi dapat membantu anak untuk mengungkapkan perasaan, pendapat, dan kebutuhan mereka dengan lebih baik. Komunikasi yang efektif juga memungkinkan orang tua untuk memberikan bimbingan, dukungan emosional, dan juga solusi terhadap masalah yang dihadapi anak nantinya. Hubungan komunikasi yang sehat dapat membantu anak merasa dihargai dan diperhatikan. Yang kelima, anak lebih sering berada di dalam kamar. Mengapa anak lebih sering berada di dalam kamar? Mungkin akan menunjukkan tanda-tanda kesukaan terhadap kesendirian, atau mungkin juga karena ketidaknyamanan dalam berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepribadian introvert atau kebutuhan untuk privasi. Namun, jika anak terlalu sering mengisolasi diri, penting bagi orang tua untuk memahami alasan di baliknya dan memastikan bahwa anak tetap mendapatkan dukungan dan perhatian yang cukup. Interaksi yang sehat dengan keluarga sangat penting untuk pengembangan sosial dan emosional anak. Pengaruh-pengaruh tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi dalam membentuk kepribadian anak serta bagaimana mereka menghadapi berbagai situasi dalam hidup mereka. Pendidikan keluarga yang baik dapat memberikan fondasi yang kuat bagi anak untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan bertanggung jawab.
Peran orang tua pada masa golden age anak. Yang pertama, bersikap penuh kasih sayang, hangat, dan juga responsif. Anak perlu mendapatkan kasih sayang, kehangatan, dan juga responsif agar anak saat sudah besar memiliki sifat yang sama kepada teman-temannya dan juga masyarakat. Nah, ketika anak kekurangan sifat seperti kasih sayang, hangat, dan juga responsif, biasanya anak akan saat sudah besar cenderung mencari validasi atas perasaan-perasaan tersebut. Nah, hal ini bakal menyeramkan ketika anak ini mendapatkan orang yang salah, seperti ketika mendapat pacar yang toksik atau yang tidak benar. Hal ini sangat-sangat merugikan kepada anak. Nah, yang kedua, memahami bahwa anak itu unik. Anak memiliki keunikan masing-masing. Ada anak yang unik dalam bidang seni, dalam bidang sains, sosial, dan juga lain-lain. Hal ini tidak perlu membanding-bandingkan dengan anak lain, anak tetangga atau anak lain, karena anak memiliki keunikan yang masing-masing. Yang ketiga yaitu membuat rutinitas menyenangkan dan bermanfaat bersama anak. Keluarga bisa meluangkan waktu seperti quality time bersama anak dengan kegiatan yang menyenangkan juga bermanfaat, seperti berolahraga bersama, memasak bersama, atau membaca buku bersama, menonton bersama. Hal ini akan membuat anak merasa bisa belajar lebih seru bersama keluarganya. Selanjutnya yaitu memberikan tontonan yang baik sesuai umur anak. Anak adalah peniru yang handal, apalagi di masa golden age mereka. Mereka sering meniru apa yang mereka tonton ataupun apa yang mereka dengar. Nah, maka orang tua itu harus mengawasi tontonan yang sesuai umur mereka. Bisa difasilitasi dengan YouTube Kids atau TV Kids, dan juga membersamai mereka saat mereka menonton. Takutnya saat mereka menonton hal-hal yang tidak seharusnya mereka tonton, sehingga hal itu akan mempengaruhi pada masa tumbuh dan kembangnya mereka. Nah, yang terakhir yaitu memberikan pengawasan yang baik pada anak untuk keamanan dan keselamatan. Sebagai orang tua, salah satu bentuk kasih sayang adalah pengawasan agar keselamatan mereka terjaga. Nah, ketika anak salah, orang tua harus menegur mereka dan juga memberikan contoh yang baik agar anak itu tahu itu adalah suatu kesalahan dan tidak mengulangi lagi, apalagi jika hal itu bisa mengancam keselamatannya. Ada beberapa alasan mengapa Golden Age sangat penting. Yang pertama, untuk pertumbuhan otak yang pesat. Pada masa-masa Golden Age, pada bayi merupakan periode di mana pertumbuhan otak sangat cepat terjadi. Selama periode ini terjadi perkembangan sinapsis dan koneksi saraf yang kuat, yang merupakan dasar untuk pembelajaran dan perkembangan selanjutnya. Yang kedua, perkembangan motorik. Golden Age pada bayi adalah waktu di mana perkembangan motorik mereka terjadi dengan cepat. Dalam beberapa bulan pertama kehidupan, bayi belajar mengangkat kepala, menggeliat, membalikkan tubuh, merangkak, dan bergerak secara mandiri. Ini penting untuk perkembangan koordinasi dan keterampilan motorik mereka. Yang ketiga, perkembangan indera. Selama Golden Age, bayi mulai mengembangkan indera mereka dengan cepat. Mereka mulai mengenali suara, rasa, bau, sentuhan, dan pandangan mereka. Stimulasi yang tepat pada indera ini penting untuk perkembangan sensorik pada persepsi bayi. Yang keempat, perkembangan bahasa. Masa-masa Golden Age juga penting dalam perkembangan bahasa bayi. Mereka mulai mengenali dan meniru suara, mengeluarkan suara, dan memahami komunikasi verbal dan non-verbal. Interaksi dan paparan terhadap bahasa dalam lingkungan mereka sangat penting untuk perkembangan kemampuan berbahasa. Yang kelima, hubungan sosial dan emosional. Selama Golden Age, bayi mulai mengembangkan ikatan emosional dengan orang tua dan caregiver mereka. Ini membentuk dasar untuk perkembangan hubungan sosial dan emosional mereka di kemudian hari. Yang keenam, pola tidur dan pola makan. Masa-masa Golden Age juga penting untuk mengembangkan pola tidur dan pola makan yang sehat pada bayi. Pola tidur dan nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Penting untuk memberikan stimulasi yang tepat, perhatian, nutrisi yang seimbang, dan lingkungan yang aman dan mendukung selama masa-masa Golden Age ini, karena hal ini akan berdampak positif pada perkembangan dan kesejahteraan bayi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pengaruh dominan kepribadian anak. Yang pertama, tanggung jawab orang tua kepada anak di duniawi.
Di antaranya, menjamin kehidupan anak. Orang tua bertanggung jawab untuk menjamin kehidupan anak, termasuk memberikan nafkah, melindungi anak dari hal-hal yang bisa merusak jiwa dan raganya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Mendidik anak. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik, termasuk memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai budi pekerti. Menjadi teladan, orang tua bertanggung jawab untuk menjadi contoh teladan yang baik dalam praktik kehidupan spiritual, seperti berdoa, mengajarkan nilai-nilai moral, dan menunjukkan sikap empati, serta kasih sayang kepada sesama. Memberikan tanggung jawab sesuai perkembangan anak. Orang tua harus memberikan pengertian dulu, setelah itu baru diberikan suatu kepercayaan pada diri anak itu sendiri. Mengawasi dan mengarahkan anak. Orang tua harus mengawasi dan mengarahkan anak agar selektivitas dalam bergaul. Selanjutnya yaitu hereditas atau faktor keturunan. Hereditas atau faktor keturunan merupakan faktor bawaan yang diwariskan dari orang tua kepada anak melalui gen. Hereditas dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, seperti perkembangan fisik, seperti warna kulit, warna mata, dan rambut. Perkembangan mental, seperti bakat, kecerdasan, dan kepribadian. Kesehatan mental, emosi, dan kepribadian hereditas merupakan faktor utama dalam perkembangan anak usia dini. Gen yang diterima anak dari orang tua pada saat pembuahan akan mempengaruhi semua karakteristik dan penampilan anak kelak. Namun, hereditas bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan seorang. Lingkungan, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat, juga memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai, sikap, dan keterampilan individu. Perkembangan individu adalah hasil dari interaksi antara hereditas dan lingkungan yang kompleks. Hereditas membentuk dasar potensi bawaan, sedangkan lingkungan memberikan pengaruh dan dukungan untuk mengembangkan potensi tersebut. Selanjutnya yaitu sikap keluarga terdahulu dapat mempengaruhi anak dalam berbagai hal seperti perkembangan kepribadian. Keluarga berperan besar dalam menyiapkan perkembangan kepribadian anak sejak dini. Pembentukan nilai-nilai. Keluarga dapat membentuk nilai moral dan budaya pada anak melalui ikatan emosional yang tinggi. Sikap terhadap orang lain. Keluarga juga dapat membentuk sikap anak terhadap orang lain dan masyarakat. Perkembangan sosial, emosional, dan kognitif. Hubungan antara orang tua dan anak dapat membantu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif pada anak. Sikap terhadap kesehatan. Sikap orang tua terhadap kesehatan yang disampaikan kepada anak dapat mempengaruhi sikap anak terhadap kesehatan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap anak diantaranya cara orang tua mendidik, suasana keluarga, kekayaan keluarga, ukuran keluarga, kritikan atau ejekan dalam lingkungan keluarga. Peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak menjadi sangat krusial karena mereka adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Peran penting keluarga dalam mendukung pendidikan anak usia dini meliputi aspek-aspek dukungan emosional, kognitif, sosial, serta strategi yang dapat diadopsi oleh keluarga untuk memaksimalkan perkembangan anak. Dengan demikian, sudah selayaknya dan selazimnya keluarga memberikan pendidikan dan pengawasan yang cukup ketat terhadap anak dengan tetap memperhatikan psikologi perkembangan dan pertumbuhannya. Berikut adalah peran orang tua terhadap perkembangan anak. Yang pertama, harus aktif memantau berbagai hal yang dilakukan peserta didik selama di rumah dan berinteraksi dengan masyarakat. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka tetap berada di lingkungan yang positif, baik di rumah maupun di masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memastikan anak terlibat dalam aktivitas yang mendukung perkembangan moral, emosional, dan sosial, mengawasi hubungan pergaulan anak agar tidak terlibat
terlibat dalam perilaku negatif atau merugikan, memberikan panduan tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku sehingga anak dapat meniru hal-hal positif. Yang kedua, harus memonitor kegiatan belajar peserta didik selama di rumah, termasuk jam belajarnya. Orang tua juga berperan penting dalam mendampingi dan mengarahkan anak selama proses belajar di rumah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif untuk mendukung konsentrasi anak, membantu anak mengatur jadwal belajar yang teratur agar waktu belajar efektif, mengawasi tugas-tugas sekolah yang harus diselesaikan dan memberikan bantuan jika diperlukan, mendorong anak untuk bertanya dan berdiskusi tentang materi pelajaran yang sulit dipahami, dan memastikan anak tidak terlalu lama bermain atau menggunakan gadget yang dapat mengganggu waktu belajarnya. Teman-teman, pendidikan keluarga memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, personal dan individual. Setiap anggota keluarga bisa mendapatkan perhatian lebih personal sesuai kebutuhan masing-masing dan sulit dicapai di lingkungan formal. Yang kedua, yaitu nilai moral dan tradisi. Pendidikan keluarga efektif untuk menanamkan nilai, moral, dan budaya yang menjadi identitas keluarga. Selanjutnya, kelebihan pendidikan keluarga yang ketiga yaitu kenyamanan psikologis. Suasana rumah yang penuh kasih sayang membuat anak merasa lebih nyaman dan aman dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Orang tua dapat menyesuaikan metode pendidikan dengan karakteristik dan minat anak. Lalu kelebihan dari pendidikan keluarga yang kelima yaitu memberikan fondasi awal yang kuat. Mengapa demikian? Karena anak akan belajar nilai-nilai dasar seperti moral, etika, sopan santun sejak mereka dini. Hal ini akan membentuk karakter dan kepribadian yang kokoh sebelum mereka berinteraksi dengan lingkungan luar. Proses ini juga akan berlangsung secara alami melalui kebiasaan sehari-hari, sehingga anak akan mudah menyerap dan menerapkannya. Dengan fondasi ini, anak lebih siap menghadapi tantangan dunia luar, pendidikan formal, maupun kehidupan sosial. Nah teman-teman, pendidikan keluarga itu juga memiliki kekurangan loh. Yang pertama yaitu kekurangan atau keterbatasan kompetensi yang dimiliki oleh orang tua. Tidak semua orang tua memiliki pengetahuan atau kemampuan yang cukup dalam mendidik anak yang berkualitas. Yang kedua yaitu potensi penyimpangan nilai. Biasanya orang tua ini memiliki sikap-sikap yang tidak baik yang bisa diturunkan kepada anaknya tanpa disadari oleh orang tuanya itu sendiri. Yang ketiga yaitu kurangnya variasi pendekatan. Pendidikan di keluarga mungkin kurang bervariasi ketimbang dengan pendidikan formal yang menggunakan metode dan alat yang modern. Dan yang keempat yaitu ketergantungan kepada orang tua. Anak bisa menjadi terlalu bergantung pada orang tua dan sulit menyesuaikan diri di lingkungan. Nah, kekurangan yang terakhir yaitu terbatasnya interaksi sosial. Kalian pasti pernah tahu kan anak yang introvert atau pemalu di masyarakat. Nah, biasanya ini tuh karena orang tuanya atau pendidikan keluarganya itu tidak memberikan pendidikan sosial. Karena pendidikan keluarga itu cenderung terjadi dalam ruang lingkup yang kecil, sehingga anak mungkin kurang terlatih dalam berinteraksi dengan orang di luar keluarga. Nah, pendidikan keluarga idealnya itu menjadi pendidikan yang dilengkapi dengan pendidikan formal dan juga sosial agar anak itu bisa berkembang secara holistik. Diam gak nangisnya? Rewel ya? Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis terus. Iya, Mama tahu Elea lagi kesel, tapi nggak apa-apa. Elea keluarin semuanya. Mama tunggu sampai Elea reda sendiri, ya. Mama tunggu, Mama temenin sampai Elea reda sendiri. Elea mau nangis berapa lama silakan. Nanti tambah gede, Elea pasti akan bisa mengontrol emosi Elea sendiri. Mama tungguin sampai selesai ya. Elea, tuh, cicaknya mana cicak? Tuh, cicak. Loh, ada badut. Loh, badutnya lucu. Badutnya lucu. Diam nggak? Tuh ada badut tuh. Ada Pak Polisi. Kamu kalau nggak diem, di Pak Polisi. Ingat, ada waktunya Mama akan kasih apa yang Elea mau. Tapi nggak semuanya pasti akan Mama turutin. Ngerti ya nak ya?
Elea, udah ya. Ini lo banyak orang malu tantrum terus udah ini nonton handphone. Ya, lu bagus. Lu bagus. Nonton. Malu tuh lo banyak orang tuh lo nangis terus tantrum kayak gini. Elea, meskipun Elea marah, meskipun Elea nangis, inget ya, Mama nggak akan kasih Elea permen lagi, karena kan sudah sesuai jatahnya. Oke, meskipun Elea marah, meskipun Elea nangis-nangis, kalau Mama bilang enggak, ya enggak. Ngerti? Baik, Ibu, selamat siang. Selamat siang. Mungkin bisa perkenalan dulu namanya? Oh, nama saya Ibu Nur Fadila. Ya, saya adalah tante dari Gianetta. Nah, di sini kan saya tadi lihat mbaknya ini lulus dengan kumlot ya. Nah, mungkin di sini saya ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara keluarga mendidik mbaknya ini sehingga mbaknya dapat gelar kumlot gitu. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan atau parenting yang dilakukan sejak ini hingga sekarang sehingga membuat mbaknya bisa sehebat sekarang. Mbak Neta itu anaknya rajin belajar ya. Dan kebetulan di sini orang tuanya Mbak Neta seorang sarjana hukum. Ayahnya pengacara dari Kalimantan, sekarang sudah almarhum. Memang almarhum itu mendidik Mbak Neta itu harus terus belajar, jangan pantang menyerah, ya, mencari pengalaman, banyak membaca yang terutama ya, Google, begitu. Mungkin ada tips atau saran agar orang tua ini bisa mendidik anak-anaknya agar hebat seperti Mbak. Ya, sarannya orang tua juga harus mendukung terus pada saat kadang-kadang anak-anak itu down. Nanti kita dengarkan apa keluh kesahnya, ya, kesulitannya apa. Dari situ nanti kita pelajari apa solusinya. Kalau memang anak perlu ekstra belajar, kita masukkan khusus dari awal ya sampai menjadi sekarang. Didukung, didengarkan terutama ya. Difasilitasi juga, jangan terlalu diawasi, diberi kepercayaan. Berarti kita harus mengerti minat dan bakatnya anak itu. Betul. Nanti biar keluarga yang bisa mengarahkan atau memfasilitasi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Sukses selalu buat kalian semua ya. Amin, Ibu.